5 miliar itu kan gede ya, untuk average Indonesia juga on top 1% kali. Menurut Bu Sri Mulyani di podcast Deddy Corbuzier, untuk menjadi top 1% earner di Indonesia membutuhkan penghasilan lebih dari 5 miliar rupiah. Dimana kalau misalnya kita kalkulasikan UMP Jakarta saat video ini dibuat, yaitu di tahun 2022, 4,6 juta. Jadi kalau misalnya kita hitung 5 miliar dibagi 4,6 juta, butuh 1000 bulan. Gue tahu pasti terasa asing banget untuk jadi top 1% di Indonesia. Tapi gue yakin kalian pasti kepo, mindset top 1% itu seperti apa sih? Apa yang diajarkan sama keluarganya sampai dia bisa sekaya itu? Hai warga kreatif, nama gue Agus Dewa Halim. Di mana channel ini gue selalu ngomongin sudut pandang kreatifnya gue, mau itu kreatif kripto, mau itu kreatif baca buku, mau itu kreatif NFT. Apapun yang sifatnya kreatif akan selalu gue bahas di channel ini. Sobat kalian berkenan, tolong dipencet tombol like-nya guys, karena seriusan itu ngaruh. Hari ini adalah Kultum, kuliah 7 menit di mana gue bakal coba extract value, mengambil nilai dari buku-buku yang gue udah pernah baca. Dan hari ini beneran heavily requested banget dari kalian. Dari awal gue mendirikan Kultum ini sampai sekarang masih ada yang minta gue ngebahas buku ini, yaitu Rich Dad Poor Dad by Robert Kiyosaki. Belum gue mulai Kultum ya, buat kalian baru di sini, formatnya akan gue bagikan dulu poin per poin dari impresi gue terhadap buku tersebut, dimana poin tersebut itu pun bisa berbeda dengan apa yang pengen autornya coba sampaikan. Benar-benar pure impresinya gue. Dan di akhir video akan selalu ada yang namanya peran antagonis. Dan di setiap Kultum gue juga akan bagikan gue punya book notes, catatan buku yang udah diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Dan ini semua powered by Linkit, lnk.id. Buat kalian yang pengen bikin website gratis dan praktis, langsung bisa jualan ebook, digital product, physical product, kalian bisa cek sendiri langsung ke lnk.id, Linkit. Dan yes, bisa juga custom domain, bahkan bisa Instagram shopping juga. So, kita mulai aja. Prolog, buku ini bisa dibilang Bible untuk orang-orang yang pengen tahu namanya bebas finansial itu seperti apa sih? Jadi buku ini berdasarkan pengalaman si Robert Kiyosaki mempunyai dua figur ayah. Di mana biological father-nya si Robert Kiyosaki adalah orang yang sangat bagus akademisnya, tapi tidak kaya. Oleh karena itu dia ketemu sama temannya namanya Mike, di mana bapaknya tuh kaya. Dan saat berinteraksi dengan bapaknya Mike, si Robert Kiyosaki baru kebayang, oh ternyata ini perbedaan orang kaya dan orang miskin. Pertama tuh adalah mentalnya orang kaya. Kalau misalkan orang miskin ngelihat sesuatu dan dia kagak bisa beli, dia bilangnya, gua kagak bisa beli. Kalau orang kaya ngelihat sesuatu yang dia pengen beli, dia ngelihatnya adalah, gimana ya cara gue bisa beli itu ya? Orang miskin kalau misalnya lihat resiko, resikonya ketinggian, udahlah gua nggak usah sentuh. Orang kaya kalau misalnya lihat resiko, gimana ya caranya gue bisa managing resikonya? Gimana ya caranya gue bisa mitigasi resikonya? Orang miskin sudah terima bahwa dia tuh kagak kaya. Ya udahlah, gue udah gak kaya. Orang kaya berasa itu dia udah kaya, cuma sekarang dia lagi kurang duit aja. There's a difference between being poor and being broke. Ada perbedaan miskin dan bangkrut. Mungkin sekarang kalian lagi kagak ada duit, ya kalian tanda kutip bangkrut. Tapi bukan berarti kalian kagak bisa berusaha terus sampai akhirnya kalian bisa kaya juga. Kalau misalnya miskin, itu bisa turun-temurun. Broke is temporary, poor is eternal. Basic keuangan terhadap income statement juga bisa diaplikasikan ke personal finance-nya kita. Ada yang namanya income, di mana itu duit masuk. Ada yang namanya expenses, itu di mana duit itu keluar. Income biasanya kita dapat dari gaji, dan expenses adalah pengeluaran-pengeluaran kita seperti listrik, air, pulsa, dan teman-temannya. Lalu ada yang namanya aset, di mana aset itu bisa generate income, dan ada juga yang namanya liabilities, di mana itu bisa generate expenditures. Dan kalau misalnya cash flow-nya sehat, cash flow-nya akan berbentuk seperti ini, di mana kalau misalnya cash flow-nya tidak sehat, akan berbentuk seperti ini. Lalu gue pengen coba double klik ke namanya aset dan liabilities. Apa sih sebenarnya bedanya? Kalau misalnya aset itu bisa menaruh duit ke kantongnya kita, sedangkan liabilities bisa ngambil duit dari kantongnya kita. Contoh yang paling generik adalah rumah. Mungkin orang berasa bahwa rumah itu adalah suatu aset kan. Tapi ada argumen bahwa rumah itu bisa jadi liabilities. Dimana kalau misalnya kalian ngambil kredit dan bunga itu luar biasa, itu malah ngambil duit dari kalian yang punya kantong. Dan belum kalau misalkan rumah tersebut tidak bisa dijadikan suatu aset yang produktif. Perbedaan arus kas dari orang kaya dan orang miskin seperti apa? Orang miskin biasanya kalau misalnya dapat pendapatan, abis itu langsung keluarin lagi. Karena mindsetnya konsumtif. Gue udah dapet duit, gue harus keluarin lagi. Kalau misalkan middle class, mereka tuh sebenarnya udah pengen investasikan duit mereka ke suatu aset yang produktif. Tapi mereka akuisisi aset yang salah. Yang mereka anggap aset, ternyata liabilities. Contoh kasarnya adalah rumah. Kalau orang kaya, dia dapat duit, dia langsung cari lagi aset mana yang bisa generate dia income lagi. Kasarnya yang sering dibilang sama orang passive income.
Jadi kalau misalnya kita rekap, orang kaya itu bukan kerja demi duit. Orang kaya itu kerja untuk dapat aset yang bisa menghasilkan dia duit. Sedangkan orang miskin kerja demi duit untuk melakukan konsumsi yang kagak penting-penting amat. Orang miskin, my profession is my income. Orang kaya, my asset is my income. Jadi kita harus fokus ke income kita dan ke asetnya kita juga. Life is not about how many money you make, but how many money you keep. Dan si Robert Kiyosaki itu argue bahwa namanya literasi finansial seperti ini, itu layaknya otot yang ada di badannya kita. Dimana kita bisa latihan terus, kita bisa nge-gym untuk memastikan kita punya mental itu seperti orang kaya. Tapi layaknya gym juga, kalian kagak bisa cuma baca buku sekali, abis itu kalian berasa kalian udah kaya. Kuatkan lagi otot-otot finansial kalian terhadap basic finance, seperti accounting, investment, capital market, legalitas. Peran antagonis gua. Walaupun si Robert juga cerita gimana caranya dia nge-save dari profesi pertama dia, dimana itu ngebudakin dia dulu, tapi sampai akhirnya dia dapat duit cukup untuk mencari aset yang produktif. Gue punya peran antagonis, berapa banyak orang yang bisa mikir ke sana, terutama kita di developing country. Karena kalau berdasarkan Maslow hierarchy of needs, terhadap basic needs-nya si Robert udah kagak usah mikir kan. Mungkin orang yang masih mikir ke basic needs kagak bisa mikir sampai jauh ke sana. Bro, dia kan kagak ngomongin socio-economics, bro. Kok jauh banget peran antagonis lu? Oke, gue coba share yang lain deh ya. Di buku ini memberikan impresi kayak semua orang bisa jadi top 1%. Pertanyaannya, kalau semua orang mempunyai literasi finansial yang baik, lah terus yang kerja siapa? Semua orang pengen passive income semua. Bro, maksa banget bro. Si Robert kan nggak ngomongin makro-makro kayak gini. Yes, gue setuju. Kultum kali ini peran antagonis gue maksa banget. Entah kenapa gue punya kecenderungan kalau misalkan suatu buku tuh populer banget, gue pengen bikin peran antagonisnya gue. Bro, kalau misal lu kagak suka, ngapain lu bahas? Jujur gue nggak bahas ini karena gue rasa mungkin masih banyak orang Indonesia di luar sana yang butuh literasi finansial dari Rich Dad Poor Dad ini. Jadi gue neken ego gue terhadap ngebahas buku yang populer, walaupun gue ngaku-ngaku kreatif, tapi akhirnya gue ngebahas buku yang populer juga. Dan gue sangat berharap dari ajarannya si Robert Kiyosaki ini ngebuka kalian punya mindset terhadap, oh ternyata kayak gini ya cara ngitung duit yang benar. Karena terlebih iklim perkonten Indonesia kayaknya lagi gembar-gemboran terhadap trading dan teman-temannya. Jadi gue harap kalian semua yang nonton di sini beneran bisa meresapi si Rich Dad Poor Dad Robert Kiyosaki dan kebayang, oh ternyata begini loh cara mengelola keuangan dan resiko yang sehat. Kadang gue juga bingung antara gue tuh sebenarnya kritis atau skeptis. Ngomongin kritis, buat kalian kagak tahu, gue selalu ada namanya iku-ikuan, yaitu adalah bentuk giveaway bukunya gue, dimana kalian bisa ikutan dengan kalian bisa melakukan komentar di bawah sekarang terhadap buku ini, peran antagonis kalian, atau bagian apa yang gue miss, kalian bisa komentar aja. Jangan lupa subscribe, abis itu follow gue di Instagram, dimana di setiap kultum gue akan selalu ada books giveaway guys. Dan kagak usah buku ini, kalian bisa pilih buku apapun yang kalian suka. Udah banyak banget juga yang menang, kalian bisa cek sendiri. Nextnya kalian mau kultum apa, bisa tinggal komen aja di bawah. And jangan lupa like, comment, subscribe, nyalain notifnya, share ke teman kalian, and I'll see you in next video. Salam kreatif. Ingat, baca belum tentu jadi kaya. Ini hanya step awal. Kagak ada yang namanya cepet kaya di dunia ini. 15 kebiasaan yang bikin gua miliarder di umur 15. Pertama, mindset.